Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini, terutama kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh silakan ketua kelasnya memimpin doa. Jadi teman-teman, sebelum pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, sebelumnya biar tahu siapa yang tidak hadir hari ini, jadi Ibu absen dulu ya. Satu persatu boleh. Kalau yang tidak hadir nanti bilang ya, itu keterangannya apa. April Anggraini, oke. Axel Maherta Pratama, Cynthia Nabila, Echa Novitasari, Pandi Julei Sanjaya. Kemana? Izin? Oke. Velia Haji Saputri, Rizka Padilla, Humairo Kaila, oke. M Akbar, M Rafin Sanjaya, Mesya, Nabila Liana Putri, izin. Wah, banyak izin ya hari ini ya. Naca Paria, Nadia Dwi Saharani, oke. Naira Putri. Oh iya, lupa saya kalau ada yang pindah. Oke. Nazwa Nur Al Rizki, Nugi Rizki Pratama, Yimas Nazira Hafiza, Pirania, Konita Lutfia. Oke, izin. Izin lagi. Rahel, Rania, Lavina, oke. Reza Kurniawan, ada. Rimita Purnamasari, Savana Aulia Putri, Salma Ulia Zakia, Tian Ainus Akbar, Zaki Sasera. Oke, berarti ada beberapa yang nggak hadir ya dengan keterangan izin. Jadi kalau bisa nanti untuk selanjutnya jangan sampai ada yang izin dulu. Karena penting sekali untuk kalian belajar. Tujuan utama kalian itu belajar ya, bukan yang lain. Oke, untuk menambah semangat kita pada hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi dulu. Boleh silakan berdiri semuanya. Karena harus NKRI ya. Ini saya mau ngajak kalian untuk bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Siap? Semuanya suaranya dikeluarkan. Garuda Pancasila, aku ayo maju.
Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh silakan duduk kembali. Semangat sekali ya kalau diajak bernyanyi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terutama saya mau persepsi dulu nih, mau mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang elemen-elemen musik. Ini saya mau tahu dulu nih, masih adakah yang ingat dengan elemen-elemen musik? Pengertian elemen-elemen musik boleh? Elemen-elemen musik adalah unsur-unsur terpenting yang ada di dalam musik. Oke, unsur terpenting yang ada di dalam sebuah musik. Berarti kalau berbicara masalah unsur terpenting, kalau seandainya tidak ada elemen-elemen, itu bukan musik namanya ya. Karena ada banyak beberapa elemen yang mungkin kalian ketahui. Sebenarnya banyak sekali, tapi minggu kemarin kita hanya memberikan atau mempelajari 6 elemen-elemen. Sebenarnya itu sudah sangat mewakili sekali dari beberapa banyak elemen-elemennya. Itu ada 6 elemen yang minggu kemarin. Boleh silakan disebutkan elemen-elemennya? Boleh silakan. Pertama, irama, sebuah nada, 3 dinamika, 4 tempo, 5 irama, 6 pada nada. Oke, tepat sekali ya. Sepertinya belajar semuanya ya. Oke, terus kemudian, ini lanjut lagi. Ini masih persepsi ya, persepsi. Biar kalian semangat, biar kalian ingat. Jadi jangan pelajaran yang kemarin-kemarin nggak diingat, jadi harus diingat semuanya. Oke, kita lanjut ke irama. Apa itu irama? Boleh silakan tunjuk tangan. Irama bisa dipahami sebagai kelompok bunyi variasi panjang pendek. Oke, aksen. Panjang pendeknya bunyi atau musik atau suara itu irama. Terus kemudian yang kedua itu nada. Kita kembali ke nada dulu. Boleh silakan. Apa itu nada? Ya, pergi. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki frekuensi gelombang tertentu. Oke, bunyi yang beraturan ya. Berarti kalau seandainya bunyi yang nggak beraturan itu bukan nada namanya, tapi hanya sekedar suara. Jadi harus diingatkan kalau nada itu dia yang beraturan terus kemudian yang jelas enak didengarnya, yang harmoni ya. Dan banyak sekali yang harus diperhatikan untuk nada itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga itu dinamika. Boleh? Apa itu dinamika? Ya, silakan. Dinamika adalah volume nada secara garing atau lembut, keras lunaknya suara. Oke, keras lembutnya suara, keras lunaknya suara, ya itu dinamika. Jadi dinamika itu bisa dilihat kalau untuk di musik itu biasanya dari yang lagu pertama terus kemudian kembali ke ref. Itu biasanya ada dinamikanya. Beda ya, jadi tolong dibedakan. Terus kemudian lanjut ke tempo. Apa itu tempo? Tempo adalah waktu atau cepat lambatnya suatu lagu. Yep, cepat atau lambatnya suatu lagu. Kalau di dalam buku musik atau di dalam buku lagu itu biasanya ada di bagian atasnya temponya lambat, terus kemudian ringan atau kemudian bersemangat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya tempo, tapi kemarin sudah kita pelajari. Jadi hari ini hanya sekilas saja. Lanjut kemudian ke birama. Apa itu birama? Ya, boleh silakan. Oke, ayunan atau hitungan seperti yang kalian pernah dengar menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4 atau birama 4/4 itu birama ya.
Jadi birama itu adalah hitungan, ketukan, atau ayunan. Yang terakhir itu ada tangga nada. Boleh silakan. Tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada. Oke, bagus ya. Berarti semuanya masih ingat ya. Nggak ada yang nggak ingat. Bagus sekali. Karena memang harus mengingat pembelajaran yang sudah kita pelajari. Berarti kita bisa lanjut ke materi kita selanjutnya. Itu yaitu pembelajaran tentang teknik atau cara bernyanyi. Tapi sebelumnya itu saya punya beberapa pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik yang nanti akan kita temui pada saat pembelajaran kita. Itu ada pertanyaan tematik. Yang pertama, bagaimana menurut kamu ketika teman kamu bernyanyi tidak sesuai dengan intonasi yang benar? Itu nanti akan kita bahas di akhir pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, jelaskan mengapa untuk memulai kegiatan paduan suara memerlukan pernafasan atau latihan pernafasan ya. Itu sebenarnya penting sekali. Harus pemanasan dulu, vokalisis. Itu nanti juga akan kita bahas di akhir pembelajaran. Next, lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Salah satunya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memainkan karya-karya bermusik dengan standar musikalitas yang baik dan sesuai dengan kaidah atau budaya dan kebutuhan, terutama mampu memimpin sebuah kelompok paduan suara dengan menjadi dirijen. Yang itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pembuatan kelompok paduan suara dan dirijennya. Terus yang kedua, itu peserta didik mampu bernyanyi dengan memperhatikan unsur-unsur bunyi atau musik khususnya dalam konteks bernyanyi bersama seperti harmoni, tone color, ritmik, intonasi, dan ekspresi. Jadi harus ada ekspresinya juga pada saat bernyanyi ya. Biar apa? Biar tambah semangat bernyanyinya. Itu jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kemudian kita masuk ke materi kita, yaitu ayo berlatih teknik vokal. Di sini kalian bakalan diajarkan bagaimana caranya bernyanyi, bagaimana caranya latihan pernafasan, pemanasan, dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada uraiannya nak ya. Oke, lanjut. Untuk pengertiannya sendiri, itu teknik vokal dalam bernyanyi pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan seseorang agar bisa memproduksi suara yang baik dan efisien. Berarti kalian sebelum menjadi penyanyi, kalian harus tahu dulu tekniknya seperti apa. Teknik bernyanyi itu yang bagaimana? Bagaimana yang benar cara teknik bernyanyi? Sederhananya nak ya, sederhananya ketika kalian bernyanyi, kalian harus posisinya berdiri ya. Itu sederhananya. Jadi harus tahu tekniknya. Jangan cuma sekedar bernyanyi saja. Kalau masalah bernyanyi saja, semua orang bisa juga bernyanyi. Tapi bagus atau tidaknya, tidak semua orang bisa ya. Terus kemudian ini ada beberapa macam-macam teknik vokal. Yang pertama, teknik intonasi. Teknik intonasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah teknik vokal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan ketepatan tinggi
serta rendahnya suatu bunyi setiap nada. Intonasi itu tekanan ya, tinggi rendahnya. Jadi kalau suaranya tinggi, itu berarti ada intonasinya. Berbeda dengan suara rendah ya. Atau kemudian juga ketika overtone dari yang nada biasa naik setengah oktav, itu bisa disebut dengan teknik intonasi. Terus kemudian yang kedua, teknik artikulasi. Artikulasi ini dengan kata lain sama seperti pengucapan atau konsonan, atau bisa dibilang kalau belajar paduan suara atau teknik bernyanyi itu bisa kalian pakai di A, I, U, E, O. Itu untuk teknik artikulasi. Jadi pengucapannya harus jelas. Jadi jangan kalau nyanyi itu jangan ya, ada ya biasanya orang kalau bernyanyi itu suaranya nggak jelas. Terus kemudian juga pengucapannya nggak jelas, itu banyak ya. Jadi kalau seandainya mau jadi penyanyi yang benar-benar bagus, itu artikulasinya harus tepat. Nah kan benar, ini tadi yang barusan saya bilang. Yang pertama, itu ada beberapa faktor berarti. Faktor yang diperhatikan pada saat teknik artikulasi atau pengucapan. Itu yang pertama, sikap badan. Nah kan, ini baru kita bahas tadi ya. Untuk bernyanyi teknik vokalnya itu harus memang benar-benar berdiri, sikap badannya harus tegap. Karena apa tujuannya Bu? Tujuannya itu supaya suara kalian bisa dengan jelas terdengar. Terus kemudian juga kalau seandainya sikap berdiri bernyanyi dengan sikap duduk itu beda nak, pernafasannya juga beda nantinya. Jadi bagusnya kalau sikap badan itu berdiri. Nah ini contoh sikap badan yang benar dalam bernyanyi. Posisi kepala harus tegak, posisi tulang punggung lurus, posisi dada agak membusung atau ke depan, posisi kuda kaki terpancang, kuku di lantai dan sedikit lebar. Berarti berdiri dong ya. Jadi kalau nyanyi, makanya tadi pada saat nyanyi lagu Garuda Pancasila saya suruh berdiri semuanya. Karena apa? Biar suaramu keluar. Terus kemudian posisi mulut. Nah ini juga harus diperhatikan. Nah, kalau A itu sebutnya harus A. Kalau I dia I. Jadi A, I, U, E, O ya. Jadi harus jelas. Ini masuk ke artikulasi tadi ya benar. Jadi jangan sampai A nggak kalian buka benar-benar A ya. Itu nggak bagus, nggak baik. Untuk posisi mulutnya itu bisa nanti di materinya bisa dibaca contoh posisi mulut itu ada ya. Jadi memang harus benar-benar tepat pada sasarannya. Terus yang ketiga itu latihan vokalisis atau pemanasan tadi yang ada di pertanyaan tematik kita. Jadi nanti silahkan dicari untuk jawaban dari pertanyaan tematiknya. Seorang penyanyi dapat melakukan latihan vokalisis dengan tujuan agar mampu memelihara sekaligus juga menyempurnakan huruf vokal atau konsonan. Nah, kan pengucapan lagi. Hal itu bisa jadi suatu teknik agar produksi suara yang dihasilkan menjadi bulat, merdu, dan indah. Ya, mungkin semuanya aku pengen Bu bernyanyi, tapi suara aku pas-pasan. Bagaimana sih caranya? Ya berlatih tadi, ya. Latihan pemanasan, latihan vokal, dan lain sebagainya itu sangat membantu sekali. Terus kemudian yang D, teknik pembentukan bunyi vokal. Dalam melakukan latihan teknik pembuatan bunyi vokal, seorang penyanyi bisa membunyikan suara yang keluar dikarenakan udara yang berasal dari paru-paru, tidak memenuhi rintangan. Selain itu, macam vokal juga tergantung pada posisi bibir, tinggi rendah lidah, hingga maju dan mundurnya lidah pada seorang penyanyi. Berarti memang benar-benar sangat mempengaruhi sekali. Pengucapan kamu, gerakan mulut kamu itu sangat mempengaruhi dengan teknik vokalnya atau suaranya. Jadi semakin kamu jelas berarti semakin terbuka mulutnya ya. Terus kemudian teknik Le, boleh silakan baca teknik pembentukan bunyi konsonan.
Baca. Sana bisa nggak? Dalam membentuk bunyi konsonan, Hmm. kita masukkan artikel nada sebagai referensi titik, artikulasi atau biasa disebut artikulator di Hmm. dengan lain. Oke, teknik pembentukan bunyi konsonan. Berarti masih pengucapan yang A, I, U, E, O kata saya tadi ya. Jadi intinya semua untuk teknik mulut atau teknik gerakan itu harus jelas sekali. Terus kemudian 3 teknik pernafasan. Boleh silakan Nugi dibaca teknik pernafasan. Ya. Iya. Oke. Pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan Pragma. diafragma. Oke. Ada 3 pernapasan yang harus kalian ketahui pada saat berlatih teknik vokal. Pernapasan dada, pernapasan perut, dan diafragma. Dan untuk kalian bernyanyi agar lebih bagus, itu baiknya menggunakan pernapasan diafragma. Kenapa? Itu nanti akan kita bahas di ini pernapasan dada. Teknik pernapasan dada melibatkan penggunaan rongga dada untuk menampung udara dengan memperluas dan menyusutkan paru-paru. Namun, pernapasan ini memiliki keterbatasan karena hanya mampu menampung sedikit udara. Berarti sebenarnya nggak apa-apa pakai pernapasan dada, tapi tidak terlalu dianjurkan untuk kalian yang sebagai penyanyi nantinya. Mungkin di sini nanti akan ada yang jadi penyanyi, mungkin ya kita nggak tahu ya. Mana tahu nanti pas ketemu sama saya di luar, udah jadi penyanyi rupanya, ya. Jadi harus diperhatikan teknik. Akbar mungkin mau jadi penyanyi boleh. Terus kemudian yang kedua itu pernapasan perut. Baca Akbar. Teknik ini mengenal untuk menampung udara. Terus? Iya, lanjut. Kalau sesuai untuk bernyanyi, karena udara yang dikeluarkan tidak dikontrol dengan baik. Nah, Akan menyebabkan suaranya tidak stabil. Berarti pernapasan perut juga nggak terlalu cocok ya. Tapi kalau seandainya kalian sudah profesional mungkin bisa. Karena apa? Karena udara yang dikeluarkan tidak terkontrol dengan baik, yang dapat menyebabkan suaranya tidak stabil ya. Terus kemudian lanjut pernapasan diafragma. Nadia baca. Boleh baca di sana bisa. Dalam dunia teknik vokal, Mhm. pernapasan diafragma dianggap sebagai teknik pernapasan terbaik. Ini melibatkan penggunaan kedua rongga yaitu dada dan perut untuk menikmati banyak udara. Dengan pernapasan diafragma, seseorang dapat mengontrol aliran udara dengan lebih baik, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan suara yang stabil dan berkualitas. Teknik ini sangat direkomendasikan untuk para penyanyi yang ingin meningkatkan kualitas vokal mereka. Oke, kan itu jelas ya kata saya tadi kenapa harus pakai pernapasan diafragma. Ini jawabannya. Bahwasanya pernapasan diafragma itu sangat cocok sekali. Karena apa? Karena seseorang dapat mengontrol aliran udara dengan lebih baik sehingga memungkinkan untuk menghasilkan suara yang stabil. Jadi harus diperhatikan sekali yang seperti itu. Ini sebenarnya simple, tapi inilah yang menentukan suara kamu bagus atau tidaknya nanti pada saat bernyanyi. Yuk lanjut, next teknik frasering. Boleh saya minta satu yang baca, siapa kira-kira, boleh nak? Silakan. Yaitu cara kita memotong atau mengatur kalimat dalam lagu. Memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan lagu. Kesalahan dalam frasering bisa berdampak besar pada ekspresi musik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengikuti teknik frasering yang sesuai dengan lagu yang dibawakan. Oke, ini maksudnya pada saat kalian bernyanyi, biasanya kan sering bernyanyi di rumah tuh ya. Nah, pada saat bernyanyi di rumah pasti ada bait-bait yang terpotong untuk mengambil nafas. Itu yang dimaksud dengan teknik frasering.
Berarti cara kalian mengambil nafas pada saat pemindahan lagu seperti yang Garuda Pancasila, tetap ngambil nafas lagi, aku lah, itu teknik prasring namanya ya, itu disebut teknik prasring. Jadi kalian harus tepat meletakkan teknik itu, karena kalau seandainya nggak tepat nanti lagunya akan berbeda lagi nak, akan lain lagi nanti. Oke, itu terakhir dari teknik vokal ya. Untuk selanjutnya, tapi ini nanti akan ada rangkuman ya, nanti saya minta pembuatan rangkuman pembelajarannya, itu nanti di akhir pembelajaran. Terus kemudian kita lanjut ke lagu-lagu wajib nasional. Di sini pasti sudah tahu ada beberapa lagu wajib nasional, sebenarnya banyak ya, tapi di sini saya minta bisa menyebutkan lagu-lagu wajib nasional yang diketahui, kira-kira siapa? Boleh? Apa-apa saja yang kamu tahu? Yap. Oke. Oke. Yap. Oke. Oke. Gugur bunga. Yap. Banyak ya. Sebenarnya banyak sekali, itu bisa kalian beli bukunya, silahkan. Untuk referensi-referensi lagu yang akan kalian sampaikan. Itu biasanya untuk lagu wajib nasional itu sendiri biasa dinyanyikan pada saat hari Senin. Ya, jadi jangan sampai nggak tahu lagu wajib nasional itu yang seperti apa, Bu. Jangan sampai seperti itu ya. Terus kemudian, ini nanti silakan dipikirkan lagu apa yang akan kalian pilih. Tapi sebelum kita melanjutkan ke kelompoknya masing-masing, ini saya punya notasi lagu. Boleh? Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Itu ada naknya di situ, di dalam itu kamar. Itu di dalam itu ada, di dalam itu ada. Itu yang saya kasih ada partitur lagu Tanah Airku. Ada yang nggak tahu lagu ini kira-kira? Tahu semua ya? Masa nggak tahu lagunya? Kalau orang Indonesia biasanya tahu. Jadi ini saya punya video untuk lagu Tanah Airku. Jadi nanti silakan dengarkan dulu. Habis itu kita nyanyikan bersama-sama.
Oke, itu tadi salah satu contoh lagu wajib nasional ya. Itu biasanya sering dinyanyikan pada saat upacara bendera. Biasanya seperti itu, termasuk lagu Garuda Pancasila, lagu Halo Halo Bandung, Padamu Negeri, Bangun Pemudi Pemuda, dan lain sebagainya ya. Itu semua termasuk di lagu wajib nasional. Jadi kalian harus tahu, harus paham, terus kemudian bagaimana cara menyanyikan yang benar itu seperti apa, kalian harus tahu itu nak, jangan sampai kalian nggak tahu ya. Sebelum kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, coba perhatikan partitur yang ada di samping. Oke. Itu adalah salah satu contoh partitur atau notasi dalam tangga nada ya, sama seperti ini. Tapi di sini agak berbeda. Ini saya buat pembenarannya ya. Karena di situ salah. Karena apa? Karena kalau seandainya not yang sudah ada di garis 1, 2, 3 itu sudah tangkai notnya itu sudah ke bawah. Jadi itu salah. Yang ini yang benar ya. Oke. Sini sebelum bernyanyi kalian harus tahu dulu nak, ini apa sih Bu? Ya. Jadi kalau seandainya jangan cuma sekedar bernyanyi saja, tapi kalian nggak tahu ini yang seperti apa, ini yang bagaimana ya. Karena sebelum menyanyikan syairnya, kalian harus tahu dulu do re mi fa sol la si do nya, terus kemudian 1 2 3 notasi balok, notasi angka. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini namanya notasi balok. Oke. Ini namanya notasi huruf. Ini namanya notasi angka. Dan ini sol mi fa si ya. Jadi kalau seandainya nyanyikan lagu Tanah Airku dengan menggunakan sol mi fa si, berarti yang kalian gunakan ininya. Sol mi fa sol do mi re do si la sol. Itu ya. Sol do mi re do si la si do. Itu sol mi fa si. Tapi kalau seandainya menyanyikan dengan syair, baru nyanyi tanah airku tidak kulupakan. Jadi harus tahu dulu yang ini ya. Ini ada notasi balok. Ini nilainya 1 ketukan nak.
Nah, ini namanya not seperempat, nilainya 1 ketuk. Kalau 1 ketuk itu berarti 1, 1, 1, 1. Kalau setengah, 1 setengah. Jadi dia nggak sampai ke bawah. Jadi kalau 1, 1, 1 itu 1 ketuk. Tapi kalau setengah, 1 setengah. Ya. Jadi harus diperhatikan. Ini nilainya 1. Ini namanya not seperempat, simbolnya seperti ini. Ya. Terus kemudian ini nada dasar C sama dengan do. Ini kunci nada mayor atau nada natural, ya. Nada natural itu do-nya C, C sama dengan do. Kalau minor itu F sama dengan do. Beda lagi nak ya. Ini namanya kunci G. Nah, ini biasanya dipakai untuk paduan suara, dipakai untuk gitar dan lain sebagainya. Bu, bagaimana kalau dipakai untuk yang apa namanya? Biola dan lain sebagainya, bagaimana Bu? Itu pakai kunci F nak. F sama dengan do, ya, itu. Tapi kita pakai yang ini karena kita materinya paduan suara. Oke. Ini ada C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Ini ada aksen ya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 titik atas. Ini 1 ya, ini bukan I. Ini 1 tapi punya titik atas. Terus kemudian ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Jadi kata kalian tadi, A, do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya. Makanya harus belajar ini. Biar tahu, ya. Oke. Kita lanjut ke nyanyi kita. Boleh silakan berdiri semuanya. Saya minta ada satu yang mau dirijen kira-kira. Siapa? Dila dirijen? Dila dirijen, boleh? Silakan. Kita nyanyi lagu Tanah Airku. Boleh silakan partiturnya yang nggak hafal. Oke. Ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Boleh silakan Dila, mulai Dila. Nyanyi lagu Tanah Airku. Ya teman-teman ya. 1, 2. Ya. Ku tidak melupakan selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Karena ku yang ku cintai Engkau, Tuhan dari maupun banyak tertipu jalani yang masuk di kata orang, tetapi kamu dan rumahku di sana rasa tenang, sangat yang ku Oke.
Ada yang salah tadi ya. Tolong diperhatikan teksnya. Boleh silakan kita ulangi sekali lagi. Ya. Ini ketukannya 4/4. Yuk, silakan coba satu kali lagi. Ini boleh dilihat. Silakan lanjut bilang. Ku tidak lupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Karena ku yang ku cintai engkau, ku hargai walau banyak ku jalani yang masyhur ramai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana aku rasa tenang. Karena Oke, tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali. Ya. Itu untuk lagu Tanah Airku. Sekarang untuk selanjutnya ini sudah ada kelompoknya masing-masing ya, sudah ada kelompoknya masing-masing. Itu sudah siap lagunya kira-kira? Lagu apa yang akan kalian nyanyikan? Boleh silakan diskusi dulu, saya kasih waktu 2 menit. Bagaimana kira-kira? Coba diskusikan dulu. Mau lagu apa? Boleh silakan nanti. Setelah tahu lagunya apa, dirijennya boleh siapa satu. Nanti saya panggil kelompoknya satu-satu untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu yang kalian pilih. Oke? Boleh silakan Garuda Pancasila, boleh. Kelompok ini kira-kira sudah dipikirkan mau apa? Nyanyi apa? Oke, hafal ya? Oke. Lagu apa kalian? Yang ini sudah semua diskusikan. Kamu lagu apa nak? Lagu. Silakan pilih. Lagu Indonesia Raya. Satu saja. Lagu Indonesia Raya. Nggak mau yang lain? Ini nanti kita maju satu-satu kelompoknya ya. Siapkan dirijennya. Siapa sudah? Oke. Kelompok 1 siap kira-kira? Siap belum? Oke. Kalau siap boleh kelompok 1 maju ke depan. Maju dulu ke depan kelompok 1. Boleh berbaris. Dirijennya siapa? Rahel. Rahel sebelah sini saja Rahel. Boleh. Agak miring ke sini. Nah, ya. Oke, yang laki-laki. Iya. Tadi nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 4/4 nggak apa-apa pakai ini nak. Garuda Pancasila, tapi harus bersemangat. Oke, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya harus bersemangat. Boleh. Enggak. Ya silakan dimulai. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia dan untukmu.
maju. Satu lagi. Satu kali lagi boleh? Satu kali lagi. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh silakan duduk dulu. Boleh silakan duduk dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, saya mau tanya bagaimana penampilan temannya di kelompok 1 tadi kira-kira? Apa kira-kira yang kurang dari kelompok ini? Apa kira-kira? Apa? Oke, ya. Oke, terus kemudian apa tadi? Kurang apa tadi? Kurang semangat. Oke, ya. Lagu Garuda Pancasila itu temponya bersemangat, nak. Jadi nyanyi dan Garuda Pancasila harus semangat dong, ya. Tunjukkan semangatmu, ya. Oke? Iyalah. Nanti kalau terus juga untuk yang posisi bernyanyi sendiri itu harus diperhatikan, harus berdiri tegap, ya. Jangan kayak wong ngantuk. Oke? Nanti diperbaiki lagi. Ya, kelompok 2 boleh silakan maju. Ya penghuni Indonesia, sangat maju sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangsa banyak bicara, terus kerja doa. Gak apa lagunya, coba cari lagu yang lain lah, ya. Masa nggak apa lagunya? Coba cari lagu apa dulu kira-kira? Lain Bangun Pemuda-Pemudi. Indonesia? Oke, boleh, nggak apa-apa Indonesia Raya. Kita coba, ya. Ini nanti yang lain menilai ya. Yang lain nilai ya, gimana nanti penilaiannya. Yuk. Yuk, langsung. Indonesia damai, tanah tumpah darahku, berdiri dari palu. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Boleh silakan duduk dulu kelompok 2. Boleh yang lain? Yang lain teman-temannya bagaimana kira-kira penampilan untuk kelompok 2? Lumayan. Laki-lakinya? Nggak nyanyi. Nah, harus konsisten dong ya. Yang namanya paduan suara itu kita harus kerjasama, nak. Kalau cuman yang perempuannya saja yang nyanyi, itu bukan paduan suara namanya. Harus nyanyi juga dong, biar ada suaranya. Tadi juga untuk lagu, ada yang nggak hafal lagunya, ya. Itu silakan dipelajari lagi sebagai PR kalian untuk kedepannya nanti. Oke, kelompok 3 sudah siap kira-kira? Oke, silakan maju. Lanjut. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Jangan ketawa. sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Silakan duduk dulu. Ya. Ya, bagaimana untuk yang kelompok 3? Ya. Kan tadi kita sudah bahas ya. Bagaimana cara bernyanyi yang benar. Oke. Ya, biar semangat ya. Ayo, hai. Halo. Hai. Oke, semangat ya. Masih semangat ya. Oke. Karena masih panjang perjalanannya. Masih ada kelompok yang terakhir juga. Berarti ini tadi ya. Seperti yang sudah kita bahas lagi tadi, bagaimana cara bernyanyi yang benar, bagaimana posisi bernyanyi yang benar itu seperti apa. Tapi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu posisinya sebenarnya kurang tepat ya. Jadi harus memang benar-benar siap posisinya. Jangan sampai yang seperti tadi, ada yang seperti ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, kelompok terakhir siap? Yuk, maju. Ayo, semangat ya. Harus lebih bagus lah dari kelompok yang lainnya. Geser lagi nah. Geser sini lagi. Oke, sip. Ya. Yuk, mulai. Cuman berempat. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, untuk kata hidup
jiwanya Indonesia ya, Indonesia yang merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia ya, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Oke, tepuk tangan untuk yang kelompok terakhir. Bagaimana? Kurang semangat. Oke, kurang semangat. Aduh, kurang semangat terus ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak semangat? Ini kalau disuruh lagu dangdut mungkin baru semangat ya. Jadi harus semangat. Oh, tadi juga saya koreksi sedikit. Ada bait yang hampir salah. Itu lagu Indonesia Raya loh ya. Lagu Indonesia Raya jangan sampai kalian nggak hafal nak ya. Karena setiap Senin kalian upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, sudah. Itu tadi sudah semuanya. Sekali lagi boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Bagus ya, sudah bagus, sudah berani. Tapi yang harus diperhatikan untuk dirijen itu sendiri, itu harus perhatikan nah ketukannya. Kalau 4/4 dia 1, 2, 3, 4 ya. Kalau untuk 2/4 1, 2 1, 2. Jadi harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Seperti Indonesia Raya, dirijen itu adalah kunci semangat atau tidaknya peserta paduan suara ya. Jadi kalau dirijennya nggak semangat, paduan suaranya pasti nggak akan semangat, yakin saya. Jadi yang jadi dirijen itu harus lebih bersemangat lagi agar pesertanya semuanya bersemangat. Oke, tadi kita sudah nyanyikan semuanya. Terus kemudian juga untuk yang tadi barusan kita nyanyikan sama-sama yaitu lagu Tanah Airku yang sudah saya kasih partiturnya. Itu nanti silakan boleh dipelajari di rumah. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu untuk masalah lagu Tanah Airku. Ada yang tahu makna dari lagu Tanah Airku kira-kira? Ada nggak yang tahu sebelum saya jelaskan sedikit? Makna lagu dari yang sudah kalian pelajari yaitu Tanah Airku. Ada yang mau mencoba jawab? Oke. Kalau nggak ada, untuk makna dari lagu Tanah Airku sendiri itu adalah cinta tanah air ya. Jadi pada saat kalian menyanyikan lagu wajib nasional itu harus tahu makna yang terkandung di dalamnya. Baik itu lagu Bangun Pemudi-Pemuda, lagu Garuda Pancasila, dan lagu-lagu wajib nasional lainnya juga. Boleh silakan kalian pelajari makna yang ada di dalamnya. Oke, itu tadi ya. Sepertinya saya rasa agak sudah sedikit lumayan lah ya. Lumayan sudah paham tentang teknik pembelajarannya. Teknik pembelajarannya sudah tahu. Jadi sepertinya untuk hari ini saya cukupkan dulu. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita kembali ke yang pertanyaan tematik tadi. Kembali ke pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik itu ada 2 tadi. Ada 2. Yang pertama itu bagaimana menurutmu ketika teman Anda bernyanyi tidak sesuai dengan intonasi yang benar? Boleh silakan dijawab. Kira-kira ada yang mau menjawabnya? Boleh tunjuk tangannya. Kira-kira
kira-kira ada kelompok mana yang mau yang jawab? Untuk pertanyaan tematik boleh Nadia, silakan. Untuk yang pertama. Boleh sebutkan lagi pertanyaan tadi apa? Oke, berarti intinya kamu memaafkan ya kalau seandainya ada yang tidak ini ya, ada yang salah gitu. Terus kemudian untuk yang boleh ya, bisa juga seperti itu. Tapi sebenarnya untuk intinya sendiri, kalau tidak sesuai dengan intonasi, dia bisa mengganggu temannya yang lainnya, nak. Dan mungkin saja bisa terdengar agak sedikit sumbang suaranya. Jadi harus ketepatan intonasi itu harus bisa, harus memang benar-benar tepat. Jangan sampai tidak tepat. Tapi nggak apa-apa, bisa juga itu untuk yang ini karena dia paduan suara ya. Jadi mungkin bisa menutupi yang lainnya. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua itu jelaskan mengapa untuk memulai kegiatan paduan suara memerlukan pemanasan atau vokalisis. Ada yang mau jawab? Boleh silakan, Le. Nanti juga ya. Pasti berbeda jawabannya. Oke, boleh silakan satu. Oh. Dan tidak sesuai Sesuai dengan yang berbeda. Oke, bisa juga. Boleh silakan tadi. Ya. Jawabannya, agar kamu menggunakan satu juga menggunakan vokal atau perkataan. Hal ini bisa jadi satu teknik agar boleh jadi bukan atau bisa tidak. Oke, hampir sama jawabannya ya. Semuanya tepat ya, semuanya tepat karena memang perlu pemanasan. Kalau tidak ada pemanasan itu bisa jadi cedera suara juga bisa. Jadi harus diperhatikan, nak, ya. Pada saat kalian melatih suara kalian atau pada saat kalian melakukan paduan suara, itu perlu pemanasan ya. Kalau nggak pemanasan itulah tadi nanti suaranya ada yang seperti apa, atau mungkin juga nanti ada suara yang nggak merdu atau yang nggak indah. Itu untuk yang pertanyaan jawaban dari tematik kita pada hari ini. Oke. Terus kemudian, nanti aja lah itu ya. Saya mau minta setiap kelompok boleh silakan menyimpulkan pembelajaran atau dibuat rangkuman pembelajarannya. Boleh silakan untuk satu kelompok satu boleh silakan. Apa yang kamu dapati pada saat pembelajaran ini? Setelah kami belajar teknik vokal, kami lebih memahami teknik vokal dengan benar. Oke. Dan mengetahui bagaimana kita badan dan mulut ketika sedang bernyanyi. Oke, bagus. Kelompok dua, boleh? Apa kira-kira rangkuman yang kalian dapat pada saat belajar tentang teknik vokal ini? Boleh silakan kelompok dua, yuk. Boleh silakan. Udah, cuman mengerti tentang teknik vokal. Sebenarnya banyak sekali ya teknik vokalnya secara umum. Oke, untuk yang kelompok tiga, apa kira-kira? Dari pembelajaran pada hari ini, kami bisa memahami konsen dan macam-macam dari birama, nada, bahasa, tempo, birama, dan nada. Contohnya ada birama, secara umum tidak birama bisa dipahami sebagai kelompok bunyi maupun aksen. Oke. Ya. Oke, terus kemudian kelompok keempat boleh disimpulkan. Oke, good, bagus ya. Boleh. Semuanya bisa dipahami ya, dan kemudian juga bisa diterima untuk rangkumannya. Berarti semuanya bisa memahami tentang teknik vokal, elemen musik, dan lain sebagainya di dalam pembelajaran ini.
Terus juga di dalam pembelajaran ini kalian juga harus tahu nak, dari kesimpulan pembelajarannya itu bahwasanya banyak sekali teknik vokal yang harus kalian ketahui. Terus kemudian pentingnya bagaimana cara mengolah vokal, pentingnya cara teknik vokal, pernapasan dan lain sebagainya. Itu dari keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum menutupnya, saya mau kasih sedikit semangat. Boleh saya minta semuanya berdiri. Boleh berdiri di tempat yang kosong. Di sana, di sini boleh. Ngadep ke sini, nak. Baris ya. Boleh silakan maju dulu, baris. Boleh di tempat kosong di sana boleh. Di sana boleh. Silakan atur posisinya. Di sini boleh. Asal cukup ya. Di sini, nak, ngadep sini. Baris panjang menghadap ke sini. Saya mau melakukan ice breaking dulu sebentar. Jadi boleh silakan yang kosong boleh diisi. Ini nanti akan gerak ya. Jadi silakan cari posisi yang luas. Sini, boleh sini, maju dikit lagi nak. Baris panjang. Buat 3 barisan panjang ke belakang. Buat 3 barisan memanjang ke belakang boleh. Terus kemudian di sana itu kosong di belakang Axel itu boleh silakan. Sudah bisa? Sini menghadap sini. Oke. Itu nanti susah loh geraknya itu nanti. Yakin saya susah nanti geraknya. Oke, di sini saya mau ice breakingnya. Saya mau bermain go back stay. Ya, apa itu Bu? Nanti kalau seandainya saya ngomong go, silakan maju 1 langkah ke depan. Kalau kata saya back, berarti silakan mundur ke belakang 1 langkah. Kalau kata saya stay, silakan balik kanan. Jadi kalau kata saya go, maju, back, belakang, stay. Tuh. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Jadi perhatikan kalimatnya, perhatikan perintahnya. Kalau go berarti 2 kali maju ke depan. Bisa posisinya? Ya, siap. Go. Back. Go. Back. Go. Back. Stay. Go. Oke, lagi terus nak. Go. Ada yang salah. Back. Go. Stay. Stay. Muter. Ya. Oke. Boleh kalau seandainya kalian agak kurang, ikut juga. Go back ya. Ikutin. Yuk. Boleh pakai suaranya nggak apa-apa, boleh ya. Yuk. Lagi. Go. Oke. Back. Go back. Go back. Stay. Stay. Go back. Go back. Stay. Go back. Go. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Boleh silakan duduk. Boleh silakan duduk di tempatnya masing-masing dulu. Oke. Ya. Itu tadi untuk yang ice breaking. Biar kalian semangat lagi. Karena saya lihat di sini banyak sekali yang nggak semangat. Taruh dulu. Oke. Ya. Belum, nanti
Ya, nanti. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang teknik pembelajaran vokal atau paduan suara. Jadi kedepannya untuk kalian yang mau latihan paduan suara, boleh silakan perhatikan teknik-tekniknya. Terus kemudian juga untuk yang jadi dirijen, nah ini ada beberapa koreksi dari saya. Untuk yang jadi dirijen tadi siapa saja dirijen? 1, 2, 3, 4, apa? Ya, itu yang jadi dirijen itu tolong diperhatikan nak, karena pada saat kalian menjadi dirijen itu ayunan atau biramanya ada yang kurang tepat. Ya, seperti lagu Indonesia Raya tadi ada beberapa yang kurang tepat juga. Itu tolong diperhatikan, jangan nggak diperhatikan ya, karena itu sangat penting sekali. Seperti yang tadi itu merupakan kunci dari teman-temanmu, bahwasanya teman-temanmu bakalan semangat atau enggak. Itu nanti kuncinya ada di dirijen itu sendiri ya. Jadi tolong diperhatikan. Terus kemudian sebelumnya, nah ini lagi sebelumnya yang tadi, sebagai PR kalian ke depannya itu boleh silakan dipelajari tentang notasi angka, notasi balok, notasi huruf, dan solmisasi atau urutan-urutan dari tangga nada itu sendiri. Ini nanti kedepannya bakalan saya ajarkan bagaimana cara menghitung notnya, terus bagaimana cara meletakkan not-notnya dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar harus diperhatikan sekali ya. Itu untuk yang materi musik inseri. Mungkin ada beberapa yang, oh Bu, saya mau latihan paduan suara, boleh silakan. Terus kemudian Bu, bagaimana tekniknya? Itu boleh silakan tekniknya dipelajari untuk yang sudah kita pelajari yang tadi ya. Itu tekniknya dari teknik pernapasan, bagaimana cara mengolah pernapasan itu sendiri ya. Itu harus tahu loh. Kalau seandainya nggak tahu agak susah nantinya. Ada yang mau jadi penyanyi di sini kira-kira? Ada yang mau jadi penyanyi? 1 orang? 2? Ada lagi kira-kira yang mau jadi penyanyi? 3? Ya. Apalagi yang mau jadi penyanyi? Bu, suara saya nggak bagus Bu, saya mau jadi penyanyi. Boleh silakan nak. Apa Bu syaratnya? Nggak ada syarat-syaratan ya kalau mau jadi penyanyi, asalkan mau belajar. Itu kunci yang pertama. Jadi latihan di rumah pernapasan itu yang bagaimana, terus kemudian latihan bagaimana intonasinya, latihan bagaimana artikulasinya, latihan bagaimana dinamika temponya, biramanya, dan lain sebagainya. Wih, banyak sekali yang harus dipelajari ya. Jadi sebenarnya itu sama seperti pelajaran-pelajaran lainnya, apalagi ketika kita berbicara masalah tangga nada atau notasi, karena ini ada hitungannya, ada intervalnya juga, dia sama seperti pembelajaran matematika. Jadi kalau seandainya nggak paham, ya itu tadi susah. Kalau nggak paham akan buta nak sama nada ya. Jadi minimal tahulah kalian nada suara kalian di mana kira-kira kan. Jadi nggak sampai nada kemana, suara kemana, lagu kemana, tempo kemana ya. Jadi perbanyak lagi belajar untuk lagu daerah Nusantara, lagu-lagu wajib nasional, nanti dulu lah yang lagu-lagu modern. Karena saya yakin semuanya pasti sering sekali mendengar lagu-lagu modern saat ini ya. Pasti nggak mungkin nggak, seperti lagu-lagu pop, lagu-lagu band dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya nggak terlalu perlu dipelajari karena pop dan lain sebagainya itu ringan sekali nak ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi yaitu tadi pernafasannya, bagaimana cara pernapasannya. Itu boleh nanti kita pelajari bersama-sama untuk kedepannya bagaimana nanti ya, boleh silahkan. Terus kemudian untuk ketemu lagi di minggu depan nanti masih membahas masalah tentang inilah, tentang teknik-teknik dalam vokal, karena masih banyak sekali pembelajarannya, masih panjang sekali. Seperti tadi dinamika itu harus diuraikan apa-apa saja. Terus kemudian teknik-teknik pernapasan itu seperti apa saja ya, boleh ya.
Jadi nanti memang benar-benar pulang ke rumah nanti jangan sampai langsung pulang sudah nggak ingat lagi pembelajaran yang kemarin. Ingati pembelajaran kemarin, masih harus tetap semangat karena tujuan kalian itu adalah belajar yang pertama, ya. Belajar itu harus, nak. Jangan sampai kalian nggak belajar. Nanti ada sibuk-sibuk yang lain karena untuk seumuran kalian itu tujuan pertama itu adalah belajar. Harus tetap semangat karena nggak ada alasan kalian untuk nggak semangat. Guru-gurunya pun semangat, kenapa kalian nggak semangat, ya? Itu harus ya. Ada pertanyaan kira-kira? Nanti pas di rumah baru, oh iya lupa saya mau nanya ini, ya. Nggak apa-apa kalau seandainya ada kesulitan dalam pembelajaran, boleh silahkan ditanyakan, atau kemudian juga bagaimana boleh silahkan, ya. Kalau nggak nanya, saya yang nanya nih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya, ya. Oke, saya mau tanya, bagaimana pendapat kamu, menurut kamu dari pembelajaran yang saya berikan kira-kira? Jelaskah? Atau masih kurang jelaskah? Atau bagaimana? Boleh silakan, mau saya tunjuk atau tunjuk tangan saja? Jelaskan dengan detail, yakin? Nanti nggak paham loh nanti. Oh Bu, saya nggak paham. Nah itu nanti susahnya. Ada lagi kira-kira? Karena di sini bisa jadikan motivasi, ya. Seperti saya memberikan kalian motivasi bagaimana kelanjutannya. Karena nanti bukan cuma sampai hari ini saja, nak. Besok juga, ya. Besok juga harus semangat belajarnya. Kira-kira bagaimana? Ada yang masih mengganjalkah kira-kira? Ya, karena nanti kalau seandainya masih ada yang mengganjal, kita nggak bisa. Adakah kira-kira Akbar? Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Sebelum kita tutup, sebelum kita doa, ada lagi kira-kira? Zaki? Bagaimana? Paham dengan pembelajarannya? Oke. Kalau sudah, kita tutup. Silakan doa. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa kembali lagi semangat dalam pembelajaran kita pada hari ini, ya. Karena nanti saya nggak mau kalau cuman sekedar hari ini saja semangatnya, saya nggak mau itu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan semangatnya. Nanti kalau seandainya minggu depan ketemu lagi sama saya terus kemudian nggak semangat, susah. Terpaksa kita ice breaking terus, ya, nanti, ya. Oke? Jadi jangan sampai, karena saya paling nggak suka, ya, kalau seandainya kalian kurang bersemangat, ya. Jadi nanti setelah pulang sekolah, nanti jangan langsung pergi kemana-mana. Silakan istirahat di rumah, karena tenagamu juga harus dipulihkan kembali. Karena masih ketemu di besok juga untuk pembelajaran lainnya, boleh. Dan untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebutnya uang video kami.